Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai teman seprofesi saya. Kebetulan memang kita satu tim di dalam profesi pengacara, satu kantor. Kita mau coba menanyakan tentang apa yang menjadi alasannya kenapa memilih profesi sebagai pengacara di tengah banyaknya profesi lain yang mungkin masa depannya lebih jelas gitu, dan apakah yang menjadi dasar atau motivasi sehingga teman-teman ini memilih profesi sebagai pengacara. Apakah karena pengen menjadi lawyer top dengan bisa mempunyai katakanlah bergelimpangan materi? Simak saja. Halo, aku Carla. Aku udah profesi sebagai lawyer itu kurang lebih udah 6-7 tahun lah. Nah, terus kalau orang-orang suka tanya kenapa sih mau jadi lawyer gitu. Sementara kayaknya di Indonesia lawyer udah banyak ya gitu. Menurutku orang tuh pasti butuh lawyer. Mau seberapa banyak orang yang udah jadi lawyer atau advokat, pasti di setiap kehidupan kita ada aspek hukumnya kan. Kita pasti perlu bantuan lawyer. Jadi ya aku mau membantu orang-orang yang butuh untuk di guide untuk hukumnya gitu, segi hukumnya gitu. Kan gak semua orang mengerti hukum gitu. Case yang aku suka handle itu mostly pidana sih. Perdata juga aku ngerti, tapi aku mostly litigasi pidana. Biasanya sih perbankan itu kalau yang kecil-kecil kan biasanya cuma internal fraud gitu. Kalau yang besarnya itu biasanya ada penipuan sampai tindak pidana korupsi karena banknya itu ya gitu. Jadi itu menarik banget untuk di handle gitu. Aku jadi ter-challenge gitu kalau misalnya case-nya sulit gitu. Selama aku kerja di law firm ini ya, perkara yang aku paling menarik itu adalah aku tahu bagaimana aku caranya melindungi atau menjaga agar si klienku ini nggak ikut tertarik di menjadi Permasalahan itu. lapor itu tertarik ke permasalahan itu, karena biasanya kan nyerempet itu suka kebawa nih yang tadinya cuma sekedar saksi gitu. Nah itu menurutku sih case-case yang kayak gitu tuh bagaimana cara menjaganya mereka agar menjaga klienku ini agar tidak ikut terseret gitu. Kalau pada umumnya kan orang maunya kayak Hotman Paris ya, karena dia terkenal banget dan dikenal sebagai lawyer artis gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada panutan, cuma yang jelas bagaimana caranya untuk menjadi lawyer yang tetap on track gitu, nggak black lawyer gitu. Pesannya adalah ikutin kata hatinya aja gitu. Jadi lawyer itu bukan sekedar aku bangga nih pride aku naik karena aku adalah seorang advokat, nggak gitu. Itu karena panggilan hati untuk membantu orang gitu. Oke. Thank you Mbak Carla. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Robi Minatase Hasibuan. Saya menjadi lawyer udah lebih kurang sekitar 7 tahun. Tapi sebelum menjadi lawyer, saya itu menjadi litigasi di perusahaan perbankan salah satu terbesar di Indonesia. Selama saya menjadi lawyer itu ada suka dan duka. Mungkin kalau untuk duka saya nggak usah ceritakan lah, karena di lawyer itu kan yang kita selesaikan permasalahan orang maupun korporasi. Kalau untuk sukanya ya saya menangani banyak ilmu lah yang saya dapat untuk selama menjadi lawyer, yaitu saya menangani perkara perbankan, perkara tipikor, pidana pencucian uang, terus perkara perdata maupun perdata khusus, PKPU dan
semualah terkait dengan permasalahan, maupun kita menangani untuk corporate juga, yaitu membuat legal opini dan LDD. Perkara Untuk perkara yang mungkin yang pernah saya tangani yang paling sulit itu, saya pernah menangani perkara di daerah Sidrap, dan itu benar-benar 1 tahun saya itu menangani perkara dan hanya pulang di hari Sabtu, Minggu di rumah, Senin pagi berangkat lagi, begitu selama setahun. Dan itu perkara kebetulan perkara pidana itu ada di Polres Sidrap, di Polda Sulawesi Selatan, sama di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan berikut juga di OJK, yaitu itu perkara perbankan tapi berkembang menjadi tipikor dan ada TPPU, dan itu lumayan untuk nominal angkanya, dan ada keterlibatan juga bandar narkoba di situ. Jadi kompleks lah permasalahan. Ya mungkin dari pengalaman untuk di dunia lawyer, banyaklah pengalaman, dan dari lawyer ini juga saya bisa keliling Indonesia. Bukannya saya sombong, tapi udah seluruh polda di Indonesia ini udah pernah saya masuki. Jadi lawyer itu sebenarnya mengalir aja seiring berjalannya waktu. Saya tertarik itu di dunia lawyer, disitulah awal timbul untuk menjadi lawyer. Tapi kenyataannya setelah saya lulus, saya bukan ke lawyer larinya, saya malah masuk ke dunia perbankan. Karena sempat juga waktu kecil saya ngelihat orang tua teman saya itu kerja di bank, wah kayaknya enak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk masuk di dunia perbankan, tapi tetap berhubungan dengan hukum. Saya menjadi legal di situ, menangani litigasi. Setelah saya di perbankan, saya lebih kurang 7 tahun di perbankan, saya pengen mendalami dunia litigasi ini. Akhirnya saya terjunlah ke lawyer. Saya terjun di lawyer, itulah baru merasakan menjadi lawyer seutuhnya. Karena saya di situ saya mulai beracara di persidangan sampai eksekusi. Untuk teman-teman di luar sana yang mendalami ilmu lawyer, kan, atau untuk junior saya, kalau pengen menjadi lawyer handal, ya kita harus beda dengan lawyer-lawyer yang lainnya. Contohnya, ya kita benar-benar harus, perkara yang kita tangani itu benar-benar kita harus totalitas. Kita harus totalitas menangani perkara. Jangan berpikiran cuan dulu. Jangan berpikiran cuan dulu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, jam terbangnya udah tinggi, pengalaman udah banyak. Habis itu udah, uang itu akan datang dengan sendirinya. Itu sih dari saya, benar-benar totalitas, sungguh-sungguh, dan jaga kepercayaan klien, karena kepercayaan klien itulah yang penting. Kalau kita nggak bisa menjaga kepercayaan klien itu akan pergi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Ruli. Guys, kita udah dengar tadi wawancara dengan teman-teman saya, teman supervisi. Semoga dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang akan menggeluti dunia lawyering. Salam dari kami. Dadah.